Oh, got better things to do with my time, better things to do with my time, do with my time than you. Oh, got better things to do with my time. Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan tentang ekonomi 3 sektor, siklus yang menggerakkan perekonomian kita. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana 3 sektor utama yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah saling berinteraksi untuk menjaga dinamika ekonomi. Yuk kita simak bersama. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah daftar isi yang akan memandu jalannya materi. Ada definisi ekonomi 3 sektor. Di bagian ini, kita akan memahami latar belakang serta tujuan materi. Selanjutnya ada peran rumah tangga, peran perusahaan, dan peran pemerintah. Di sini kita akan membahas poin-poin penting secara detail beserta contohnya. Kemudian ada interaksi dalam siklus ekonomi. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana siklus ekonomi berinteraksi serta penerapan materi melalui contoh nyata. Lalu, terakhir kesimpulan sebagai penutup. Di sini ada definisi ekonomi 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah sistem di mana rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah saling berinteraksi untuk menggerakkan perekonomian. Interaksi ketiga sektor memengaruhi kesejahteraan rakyat. Fokus pada produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Dengan memahami siklus ini, kita dapat melihat peran masing-masing sektor dalam membangun ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Jadi, ekonomi 3 sektor ini berhubungan dengan 3 pihak utama, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Ketiganya saling berinteraksi dalam siklus yang saling memengaruhi satu sama lain. Ini tentang bagaimana barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Memahami siklus ini penting banget karena memengaruhi kesejahteraan kita sebagai masyarakat. Pertama-tama, mari kita simak tentang peran rumah tangga dalam sistem ekonomi. Rumah tangga itu berperan sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa dari perusahaan. Selain itu, rumah tangga juga menyuplai tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya, kita membeli makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Dan di sisi lain, kita juga bekerja di perusahaan untuk mendapatkan penghasilan. Bisa bayangin kan, kalau kita nggak beli barang atau jasa, perusahaan akan kesulitan. Begitu juga kalau kita nggak kerja, perusahaan nggak bisa jalan. Rumah tangga berperan sebagai penggerak utama dalam siklus permintaan dan konsumsi. Contohnya seperti belanja harian, pembayaran listrik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Di sisi lain, ada perusahaan yang berperan sebagai produsen. Mereka memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan konsumen. Perusahaan juga menyerap tenaga kerja dari rumah tangga. Jadi, mereka perlu bekerja untuk menjalankan operasional. Perusahaan ini juga yang bayar pajak ke pemerintah. Jadi, pemerintah bisa menjalankan fungsinya. Contoh perusahaan yang kita kenal seperti manufaktur, jasa, atau teknologi, semuanya ada dalam kategori ini. Peran perusahaan membuka lapangan kerja untuk rumah tangga, membayar pajak ke pemerintah, lalu contohnya ada pabrik, toko retail, dan perusahaan jasa. Dan yang terakhir, ada pemerintah. Pemerintah ini bertugas mengatur dan mengawasi semua aktivitas ekonomi. Mereka juga yang memberikan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dari sektor ini juga kita bisa melihat bagaimana pajak yang dibayar oleh rumah tangga dan perusahaan bisa dimanfaatkan untuk kebijakan fiskal atau subsidi, yang ujungnya akan kembali lagi untuk mendukung perekonomian. Peran pemerintah yaitu mengatur hubungan antara rumah tangga dan perusahaan, memberikan subsidi layanan publik, dan fasilitas umum. Lalu, pemerintah juga berperan untuk mengumpulkan pajak dari kedua sektor untuk mendukung pembangunan. Contohnya seperti kebijakan fiskal dan pembangunan infrastruktur. Nah, jadi gimana sih ketiga sektor ini saling berinteraksi? Uangnya berputar antara rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Rumah tangga dan perusahaan bayar pajak ke pemerintah.
Sementara pemerintah memberikan subsidi atau layanan publik kepada rumah tangga dan perusahaan. Dan tentunya, barang dan jasa terus beredar dalam sistem ekonomi ini. Kalau salah satu sektor berhenti, semuanya jadi terganggu. Makanya penting banget buat paham cara kerjanya. Nah, di gambar ini menjelaskan bagaimana perekonomian berjalan. Ada 3 pelaku utama, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan, sementara perusahaan memberi gaji dan keuntungan untuk rumah tangga. Rumah tangga dan perusahaan sama-sama membayar pajak ke pemerintah. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan subsidi atau layanan. Pemerintah juga membeli barang dan jasa dari perusahaan. Semua ini adalah gambaran sederhana bagaimana aliran uang dan barang terjadi dalam perekonomian. Saya mengambil contoh nyata melalui kasus program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ini diluncurkan pemerintah pada tahun 2020 sebagai solusi untuk masalah pengangguran akibat pandemi COVID-19. Lewat program ini, masyarakat mendapatkan pelatihan kerja sekaligus insentif tunai. Intinya, program ini adalah bukti nyata bagaimana rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan saling berkolaborasi untuk menjaga stabilitas ekonomi di masa krisis. Kenapa sih kita harus paham siklus ekonomi ini? Memahami siklus ini membantu kita mengerti dampak kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Misalnya soal pajak, subsidi, atau bahkan kebijakan fiskal. Selain itu, kita juga jadi lebih sadar akan peran kita dalam perekonomian. Meskipun peran kita kelihatannya kecil, tapi semuanya itu ikut berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, jadi intinya, ekonomi 3 sektor ini adalah fondasi dasar dari perekonomian modern. Kerjasama antara rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah adalah kunci utama keberhasilan perekonomian. Ingat, peran kita, sekecil apapun, ikut menggerakkan roda ekonomi. Jadi, itulah gambaran sederhana tentang bagaimana perekonomian 3 sektor bekerja. Kita bisa lihat semuanya saling terhubung dari rumah tangga, perusahaan, sampai pemerintah. Kalau semua berjalan seimbang, ekonomi akan stabil dan terus tumbuh. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita. Terima kasih sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Sampai jumpa.